Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Uli, pimpin doanya Uli. Gak apa-apa pimpin, kalau nggak bisa. Oh, Fida, ayo pimpin. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah, alamin. Udah pada sarapan belum? Sudah. Berarti udah pada semangat ya. Ya. Oke, sebelum belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kelas 5A. Mufidah, Hadir, Bu. Zahra Aurelia Agustina, Hadir. Ade Uliasari, Hadir. Chala Anissa Ramadhani, Maica Maharani. Ya, berarti berangkat semua ya. Ya, Bu. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Udah tahu nggak? Semalam udah belajar belum? Udah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 dengan mata pelajaran IPA ya. Dibuka bukunya. Hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 tentang organ gerak hewan, mata pelajaran IPA. Ada yang tahu organ gerak hewan dan manusia itu apa? Ada yang tahu? Nah, sebelum belajar kalian baca terlebih dahulu ya materinya itu yang ada di buku siswa. Udah dibaca Nana? Sudah. Nah, kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan kan? Ya. Hewan dan manusia selalu bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menggunakan tangan dan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Sekarang ibu ingin tanya, manusia bergerak menggunakan apa? Tangan. Ya, kalau binatang, kalau hewan bermacam-macam ya. Ada yang menggunakan siripnya, ada yang menggunakan perutnya. Nah, ini alat gerak terbagi menjadi 2, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif.
Kalau alat gerak pasif itu berupa Tulang. tulang. Kalau alat gerak aktif berupa Otot. jadi alat gerak pasif itu berupa Tulang. Kalau yang alat gerak bersifat aktif itu berupa Otot. otot ya. Ini gambar apa? Nah, otot sebagai alat gerak aktif karena dapat bergerak. Tulang sebagai alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi otot ini tadi alat gerak aktif. Dia bisa bergerak ya, tetapi tulang itu sebagai alat gerak pasif. Jadi tulang itu tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Ya, benar. Lanjut ya. Alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Ada yang menggunakan tangan dan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Jadi alat gerak hewan tadi yang udah Ibu jelaskan, ada yang menggunakan tangan dan kaki, sirip, sayap, ataupun otot perut. Berdasarkan ada atau tidak adanya tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada tulang belakang namanya vertebrata dan tidak ada tulang belakang namanya ya. Tulis ya. Bisa dibaca Nana? Kita lanjut ya materinya. Nah, ini gambar apa? Ikan. Ikan. Jadi kelompok vertebrata ini masih dibagi ya. Jadi yang pertama itu ada alat gerak kelompok ikan. Alat gerak ikan adalah apa? Sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Jadi, tadi kan hewan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama vertebrata, yang kedua vertebrata. Kita sekarang vertebrata dulu. Vertebrata ini yang pertama ada kelompok ikan tadi ya. Lanjut yang kedua. Oh, temannya ada yang baru datang. Ayo masuk adik, nggak apa-apa. Udah, kita lanjut ya. Alat gerak kelompok amfibi. Jadi yang tadi yang pertama kelompok apa? Kelompok vertebrata tadi yang pertama kelompok ikan. Yang kedua ini adalah kelompok amfibi. Ya. Katak itu termasuk ke dalam kelompok amfibi ya. Alat gerak katak adalah kaki. Ya, kaki. Katak itu kan dia bergeraknya menggunakan kakinya. Katak memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Kaki belakang berfungsi untuk membantu katak berenang dan melompat. Ini ya.
sini udah pada jelas belum? Jelas. Jelas, kita lanjut ya. Yang ketiga yaitu alat gerak kelompok reptilia. Ini gambar apa? Ular. Ular. Jadi ini reptilia kelompok ular ini termasuk ke hewan vertebrata ya. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan perut. Nih, jadi contohnya seperti ular ini ya. Jadi dia itu bergeraknya melata menggunakan otot perutnya karena dia kan tidak mempunyai kaki. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat. Contohnya hewan melata adalah ular. Hewan reptilia lainnya selain ular itu yang masuk ke kelompok reptilia apa? Cicak, kura-kura, buaya, dan komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Jadi kelompok ketiga yang masuk ke vertebrata tadi adalah reptilia. Lanjut ya. Yang keempat yaitu alat gerak kelompok apa ini? Burung atau apa? Ya. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Jadi dianya itu bergeraknya menggunakan sayapnya ya dia kan. Struktur tulang sayap memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang misalnya penguin. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan hingga pada dahan atau mencengkeram mangsa. Jadi kelompok hewan yang mempunyai tulang belakang yang keempat adalah kelompok apa? Burung. Ayo dong semangat ya Nana, Mas Ian. Iya, Pagi iya. ini. Burung. Lanjut. Yaitu ini gambar apa? Kuda. Yang kelima adalah alat gerak kelompok mamalia. Ada yang tahu hewan mamalia itu apa? Hewan yang menyusui. Ya benar, ada lagi selain hewan menyusui? Bisa juga dia sebagai hewan pemakan daging ya, atau bisa juga pemakan segalanya mamalia itu. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Ada yang pernah melihat kuda? Dia kan mempunyai tungkai ya, atau ada kayak sepatunya itu loh di kaki. Nah itu dia kan ada tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki, misalnya sapi, kuda, kambing, dan kucing. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang sebagai kaki. Jadi dia mempunyai sepasang tungkai depan itu untuk tangannya dan sepasang tungkai belakangnya itu untuk kakinya. Contohnya seperti monyet dan kera. Ada mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang, misalnya kelawar. Mamalia juga ada yang hidup di air, misalnya paus. Kenapa paus dinamakan mamalia? Karena dia juga kan pemakan daging. Jadi binatang yang pemakan daging itu masuk ke dalam hewan mamalia ya. Alat gerak mamalia di air itu berupa sirip dan ekor. Nah, tadi mamalia ya. Dari sini udah paham belum? Hewan vertebrata. Tadi hewan vertebrata hewan yang mempunyai Tulang belakang. ya, yang mempunyai ya. Yang masuk ke dalam hewan vertebrata tadi apa? Tidak mempunyai tulang belakang. Enggak, yang masuk ke kelompok hewan vertebrata tadi apa? Ikan. Terus Amfibi. terus Reptilia. ya, terus Burung. ya, lanjut.
mempunyai tulang belakang. Ya, hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya, kalau tadi kan kelompok hewan vertebrata ada 5 tadi ya ini. Sekarang adalah kelompok hewan avertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang. Yang pertama adalah alat gerak kelompok serangga. Jadi kelompok pertama itu adalah serangga. Serangga memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap. Contohnya apa ini? Kupu-kupu. Kupu-kupu dan capung. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan. Contoh serangga yang berjalan menggunakan kaki adalah semut dan kecoa. Ya. Jadi yang masuk ke dalam kelompok vertebrata tadi adalah kelompok serangga. Di sini udah paham anak-anak? Paham. Nah, ini ada model sederhana ya, cara membuat model hewan vertebrata maupun avertebrata. Nih, kelihatan nggak ini bentuknya apa? Kelihatan. Bentuk apa? Kuda. Kuda tadi masuk ke dalam hewan apa? Hewan Hewan vertebrata. vertebrata. Masuk ke dalam kelompok hewan vertebrata yang apa? Kuda pemakan daging? Mamalia. Iya, masuk ke dalam kelompok mama. Iya. Iya. Ini gambar apa? Kupu-kupu termasuk kelompok hewan serangga ya, karena dia tidak. Memiliki tulang belakang. Ya, benar. Nah, ini ada ya bentuknya ya. Ini harus pelan-pelan soalnya ada lepas. Ini tadi kuda. Kuda ini tadi hewan vertebrata karena mempunyai Tulang belakang. ya, benar. Kupu-kupu masuk hewan apa, Nana? Karena Tidak memiliki tulang belakang. ya. Nah, terus alat gerak aktif tadi berupa apa? Aktif? Iya, otot. Yang pasif? Tulang. Tulang. Karena tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Ya, benar. Jika belum paham ditanyakan ya. Iya. Nah, sekarang ibu ingin kalian berdiskusi ya. Ini jadi 2 kelompok nggak apa-apa. Ada yang 2, ada yang 3. Ini 2, yang belakang jadi 1 ya. Ya, ayo, ini saling berhadapan.
ada cacing, ada ubur-ubur. Nah, nama organ geraknya apa? Terus fungsinya apa ya? Ayo berdiskusi. Ayo nggak didiskusikan. Ada yang butuh materi ini nggak? Butuh pakai materi ini nggak apa-apa, ibu pinjamin kan? Ya. Gimana? Ya kayak gini kan bola kaki, nanti fungsinya untuk berjalan kayak gitu loh. Jadi saya tinggal kata atau berenang di kolam itu berenang di kolam. Berenang. Ibu tinggal sebentar ya, kalian diskusikan bareng-bareng ya. Ya. Habis selesai ya? Udah lanjutin dulu, Ibu.
ngerti ubur-ubur belum ya? Ubur-ubur itu bergeraknya kayak mulut. Ada yang tahu? Dia kan kalau setiap mau naik ke atas itu kan dia kayak ngemburin mulutnya kan. Nah itu dia pakainya pakai mulut ini. Ini salah belum. Udah ada apa itu? Iya lah. Udah Bu. Udah selesai. Udah. Ya nanti ya tunggu kawannya yang sebelah. Udah selesai? Udah. Nih. Nah, coba perwakilan kelompok maju ke depan, dipresentasikan ya. Nggak apa-apa, nanti kalau salah ibu benerin. Ayo Zahra. Perwakilan. Iya. Coba. Iya dibaca. Nama hewannya ikan. Nama organisasinya. Nama hewannya ikan, nama organ geraknya sirip atau insan, fungsinya berenang. Nomor 2, katak, nama organ geraknya kaki, fungsinya melompat. Nomor 3, burung, nama organ geraknya sayap, fungsinya terbang. Nomor 4, ular, nama organ gerak otot perut, fungsinya melata. 5, kadal, nama organ gerak kaki, fungsinya berjalan. Nomor 6, kambing, nama organ geraknya kaki, fungsinya berjalan. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, sebelum lanjut ke kelompok 2, kita bahas dulu ya yang kelompok pertama tadi. Di sini ada 6 kolom. Yang pertama nama hewannya adalah ikan. Nama organ geraknya sirip atau insan. Fungsinya untuk apa? Berenang. Yang kedua adalah katak. Nama organ geraknya adalah kaki. Fungsinya untuk melompat. Ya, benar, melompat atau berenang. Yang ketiga adalah burung. Nama organ geraknya adalah sayap. Fungsinya untuk terbang. Lanjut yang keempat adalah ular. Menggunakan otot perut. Fungsinya untuk apa? Melata atau berjalan ya. 5, kadal. Nama organ geraknya kaki untuk berjalan. Yang keenam adalah kambing. Nama organ geraknya kaki. Fungsinya untuk Berjalan. ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Ayo, siapa? Uli. Ayo presentasikan, gak apa-apa. Nanti kalau salah dibantuin. Cepat. Dari sini. Cepat atau bisa? Gak apa-apa, harus belajar berani ya. Belajar berani ke depan ya. Ayo. Nih, baca. Nama hewannya salah, nama organ geraknya. Nama hewan belalang, nama organ geraknya kaki, fungsinya untuk berjalan. Ya, yang kedua. Cacing, nama organ geraknya otot perut, untuk berjalan di tanah. Ya, itu yang ketiga. Ubur-ubur, nama organ geraknya mulut, untuk berenang. Ya, kasih tepuk tangan. Kita bahas ya, bareng ya. Ini ada 3 kolom. Yang pertama adalah nama hewannya belalang. Nama organ geraknya kaki. Fungsinya untuk berjalan, bisa juga untuk melompat ya. Belalang itu kan melompat kan? Iya. Ya. Yang kedua adalah cacing. Nama organ geraknya otot perut. Fungsinya untuk Melata atau berjalan. ya. Yang ketiga ubur-ubur.
nama organ geraknya apa? Mulut. Dia tahu kan ubur-ubur itu kan setiap dia mau bergerak ke atas dia selalu memakai mulutnya kayak apa? Misalkan kayak menyembur kayak gitu lah dia kan ya. Nah, setelah ini Ibu berharap kalian sudah menguasai atau mengetahui materi ini ya, udah paham ya? Paham. Nah, coba kalian siapkan, Ibu ada soal, kalian jawab ya. Kalian jawab, ini Ibu bacakan soal, langsung kalian jawab ya. Jadi nanti kalau sekiranya soalnya ada yang kurang jelas, Ibu ulangin lagi. Ini pilihan ganda. Sebentar. Ya. Gak usah, langsung dijawab aja. Udah Uli? Nomor 1 ya. Organ gerak pasif adalah A. Tulang, B. Kulit, iya ditulis, C. Otot, D. Sendi. Ayo. Organ gerak pasif adalah A. Tulang, B. Kulit, C. Otot, D. Sendi. Organ gerak pasif ya, tadi kan pembelajaran pertama sendiri ya. Ini organ geraknya manusia. Tulang tadi yang A. Tulang, B. Kulit, C. Otot, D. Sendi. Sudah? Ya. Nomor 2, burung bergerak dengan cara A. Melata, B. Berjalan, C. Melompat, D. Terbang. Sudah? sudah. Lanjut ya. Hewan yang bergerak dengan cara melompat adalah ya. A. Kancil dan kuda, B. Gajah dan katak, C. Katak dan kanguru, D. Tokek dan katak. Nah ini. Ya nomor 3 ya. Yang ini. Nih, hewan yang bergerak dengan cara melompat adalah A. Kancil dan kuda, B. Gajah dan katak, C. Katak dan kanguru, D. Tokek dan katak. Sudah? Lanjut nomor 4. Otot menempel pada A. Sendi, B. Tulang, C. Jantung, D. Hati. Otot menempel pada, ini berkaitan sama alat gerak pasif dan aktif tadi ya. Tadi kan titik-titik tidak bisa bergerak tanpa otot. Nah, berarti otot itu menempel pada udah lanjut dijawab aja. Ayo. A. Sendi, B. Tulang, C. Jantung, D. Hati. Ayo dijawab Jara, Enfida, ayo. Cepat ya, ini karena ada isian singkatnya juga. Ayo coba dijawab dulu, bentar ya. Udah nomor 3. Sudah, Bu. Lanjut, nomor 4 ya. Lanjut nomor 5. Siput dan kura-kura termasuk dalam kelompok hewan A. Vertebrata, B. Avertebrata, C. Mamalia, D. Reptilia. Ulang, Bu. Siput dan kura-kura termasuk dalam kelompok hewan A. Vertebrata, B. Avertebrata, C. Mamalia, D. Reptilia. Siput dan kura-kura.
Ayo. Aku sih tiga. Ya. Udah belum yang belakang? Sudah. Lanjut ke soal isian singkat ya. Jadi ini kalian jawab sendiri, nggak ada option pilihan ABC-nya. Langsung. Alat gerak kata adalah, tulis. Jadi kan ada salah satunya kalian diskusikan tadi kata. Alat gerak kata adalah Udah? Udah. Nomor 2. Organ gerak terdiri atas titik-titik macam. Organ gerak terdiri dari titik-titik macam. Organ gerak yang slide pertama tadi yang pakai laptop tadi loh. Sebelum masuk ke hewan. Ini ya. Bisa apa? Manusia. Yang ketiga, kelinci menggunakan titik-titik agar dapat bergerak. Kelinci menggunakan titik-titik agar dapat bergerak. Kelinci. Sudah? Sudah Bu. Udah. Lanjut nomor 4. Alat gerak aktif pada tulang manusia adalah Dah? Nomor 5. Organ gerak pada hewan berfungsi sebagai titik-titik. Organ gerak pada hewan berfungsi sebagai organ gerak pada hewan berfungsi sebagai Udah ya, lanjut ya. Lanjut ke soal esai. Ini ada 5 juga. Apa itu hewan vertebrata? Jadi ini dijelaskan ya. Apa itu hewan vertebrata? Sudah? Ya. Lanjut nomor 2. Sebutkan 5 contoh hewan vertebrata dan avertebrata. Ayo. Jadi itu 5 contoh itu 5 hewan vertebrata apa dan hewan avertebrata apa? 5 ya. Jadi vertebrata yang apa mempunyai tulang belakang. Tadi kan ada 5 kan kelompoknya. Ada mamalia, ada apa tadi reptilia. Nah, tinggal kalian sebutkan aja. Sudah? Belum. Lanjut ya nomor 3. Kenapa otot dapat bergerak? Ayo. Kenapa otot dapat bergerak? Karena ada Ayo, cepat. Ini waktunya tinggal sedikit ya. Nanti kita bahas bareng-bareng kok. Anak-anak kita bahas bareng-bareng ya. Iya Bu. Jadi tidak saling menyalahkan. Nanti yang salah kita kasih jawaban yang benar gitu buat belajar. Bu nomor 3 tadi soalnya
bergerak. Ayo, ayo, ayo. Ini sebenarnya apa udah ibu jelaskan tadi loh, saling berkaitan tadi kan, tulang karena bisa bergerak karena adanya apa, dan termasuk ke dalam alat gerak ini gitu tadi yang ibu jelaskan tadi. Lanjut nomor 4. Tulang tidak dapat bergerak sendiri karena tadi Ya. tulang tidak dapat bergerak sendiri karena udah melihat. Terakhir ya, apa yang digunakan ikan untuk mengatur gerak naik dan turun? Ikan itu kan ikan itu kan dalam air kan, jadi dia kan bisa mengatur gerak naik turun itu di air. Jika sudah, ini di ini ya apa namanya, dikoreksi, jadi teman sebelahnya aja. Sudah kasih ke Zahra, nah Nisa kasih ke Uli kasih ke Ica kasih ke Nisa. Nah nanti jika ada yang salah dibenerin ya di sebelahnya ya. Ya, dibenerin. Ya, nomor 1 pilihan ganda. Organ gerak pasif adalah Tulang. Ya, nomor 2 burung bergerak dengan cara Terbang. Ya, hewan yang bergerak dengan cara melompat adalah Tokai dan kakak. hmm? Tokai dan kakak. Hewan yang bergerak dengan cara melompat. Jawabannya apa aja? Apa? Uli apa jawabannya? Kanguru. Iya, benar. Kakak dan kanguru. Ini di sebelah. Tokek itu kan dia jalan sih. Pernah lihat tokek enggak? Kan dia jalan kan, enggak melompat, dia itu jalan. Tokek beda, melompat. Kanguru itu baru melompat, dia enggak jalan. 4. Otot menempel pada Tulang. Sendi. Jantung. di dalam Jantung. otot menempel pada Sendi. Tulang. benar dia tulang. Yeay. Tadi kan udah ibu jelasin kan. Udah ibu jelasin kan kalau otot nggak bisa bergerak tanpa adanya tulang. Nomor 5. Sipu dan kura-kura termasuk dalam kelompok hewan. Vertebrata. Sipu dan kura-kura loh anak-anak. Avertebrata. Ya, afwan. Siapa yang jawab tadi? Kamu jawab apa? Jadi jawabannya apa yang belakang? Sipu dan kura-kura termasuk dalam kelompok hewan apa? Salah ya, sipu dan kura-kura itu dalam kelompok hewan avertebrata karena dia tidak mempunyai tulang belakang. Dia kan ini sih lunak tahu dia. Dibenerin. B. Avertebrata. Lanjut ke isian singkat. Alat gerak patah adalah Kaki. ya. Yang belakang nomor 2. Organ gerak terdiri atas titik-titik macam. Jawabannya apa? Ya, jawabannya apa yang belakang? Ini vertebrata dan avertebrata. Organ gerak terdiri atas. Jadi dua macam tadi loh anak-anak. Aktif, pasif. Nah itu. Ya, aku cuma 2 macam. Ya nggak apa-apa, 2 macam benar. Memang ya ini yang ditanyakan kan berapa macamnya, bukan sebutkan apa saja gitu. Nomor 3, kelinci menggunakan titik agar dapat bergerak. Kaki. Ya benar. Nomor 4, alat gerak aktif pada tulang manusia adalah Otot. ya otot. 5,
Organ gerak pada hewan berfungsi sebagai apa? Jawabannya apa coba? Nomor 5 tadi apa jawabannya? Berisi ya nggak apa-apa. Ada nggak? Sebagai apa? Organ gerak pada hewan berfungsi sebagai Bergerak. iya, ditulis ya. Jadi organ geraknya apa tadi? Itu berfungsi untuk bergerak atau berpindah tempat ya. Jawabannya ditulis bergerak atau untuk berpindah tempat. Nomor 5 deh. Bergerak atau atau berpindah tempat. Langsung esai. Apa itu hewan vertebrata? Hewan yang mempunyai tulang belakang. Ya, sebutkan 5 contoh hewan vertebrata dan avertebrata. Ini udah bisa ya anak-anak ya? Ya. Coba ibu kasih contoh ya. Hewan vertebrata itu penyu, sapi, kambing, kucing, ayam itu. Yang avertebrata, belalang, kecoa, kumbang, cicak, kupu-kupu, capung ya. Dan nomor 3. Kenapa otot dapat bergerak? Alasannya apa? Karena otot termasuk alat gerak aktif ya. Udah? Sudah. Nomor berapa sekarang? 4 ya. Tulang tidak dapat bergerak sendiri karena Otot. ya. Nomor 5, apa yang digunakan ikan untuk mengatur gerak naik dan turun? Sirip. Benar, dah. Sekarang dikembalikan teman-temannya ya. Dikembalikan. Kembalikan. Udah, dikembalikan itu bukunya. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini ya anak-anak ya. Udah jelas ya ibu, cukup kalian jelas lah. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Yaitu yang belakang udah itu bukunya ditutup. Nah, jadi kita belajar tentang organ gerak hewan dan manusia, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa alat gerak pasif berupa Tulang. alat gerak hewan tadi ada berapa? 2 kelompok. Yang pertama mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita tutup ya. Silakan dipimpin doanya. Ayo Jahra dipimpin. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Tunggu. Mungkin cukup dari sini saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.